Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan sehat semua ya. Siapa di sini udah makan pagi? Anggrija belum? Kenapa belum? Minggu depan cepat bangunnya biar bisa sarapan pagi. Naomi kenapa? Gak bangun juga. Christina? Oh, pokoknya minggu depan masuk ke kelas ibu harus sarapan pagi ya. Biar semangat belajarnya pagi ini. Semangatnya belajar pagi hari ini? Semangat, Bu. Mantap. Nah, pelajaran kita hari ini itu mengenai surat pribadi dan surat resmi. Siapa di sini yang pernah membaca surat? Jenis surat apa yang biasanya pernah kalian baca? Pribadi untuk siapa? Kalau untuk Christina? Untuk pacar. Untuk kalau Anggrija? Oh, yang lain? Kalau surat pribadi untuk siapa? Mama. Sayang mama. Oke. Berarti semuanya udah pernah dan pernah membaca surat resmi. Membuat surat resmi? Surat pribadi? Untuk siapa biasanya kalau membuat surat pribadinya? Oke. Pacar-pacar. ATS juga? Iya, Sakit ya. Sabar-sabar ya. itu jadi buku. Buku nggak makan kaget. Anggrija, nggak boleh gitu ya. Tetap tenang. Oke, pembelajaran kita akan kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh mampu menjelaskan surat pribadi dan surat resmi. Bagaimana itu surat pribadi dan bagaimana surat resmi itu. Yang kedua, mampu mengidentifikasi struktur surat pribadi dan surat resmi. Yang ketiga, mampu menulis surat pribadi dan surat resmi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Pengertian dari surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada orang lain yang memiliki hubungan pribadi seperti keluarga, teman, dan sahabat. Yang seperti kalian bilang tadi, surat pribadi untuk pacar, untuk ATS, untuk mama, untuk siapa lagi? Untuk sahabat kan? Nah, itulah surat pribadi. Kalau surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk keperluan kedinasan, organisasi, sekolah, instansi, atau lembaga tertentu yang menggunakan bahasa baku dan mengikuti aturan penulisan resmi. Selanjutnya, ada ciri-ciri surat. Di mana ciri-ciri surat pribadi itu yang pertama menggunakan bahasa santai dan komunikatif. Yang kedua, tidak terikat aturan baku yang ketat. Yang ketiga, berisi kepentingan pribadi. Yang keempat, hubungan pengirim dan penerima bersifat pribadi. Yang surat resmi, ciri-cirinya yang pertama menggunakan bahasa baku, memiliki kop surat, memiliki nomor surat, memiliki lampiran dan perihal. Yang terakhir menggunakan format yang sistematis. Selanjutnya, ada struktur surat pribadi. Ada tempat dan tanggal, ada salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada isi surat, paragraf penutup, dan salam penutup dan nama pengirim. Ini adalah contoh surat pribadi. Yang di atas itu sebagai tanggal surat, yang di sini itu salam pembuka di surat pribadi. Dan selanjutnya ada isi, penutup, nama yang menulis, nama pengirim, ya. Nah, di sini ada struktur surat resmi. Yang pertama ada kop surat, nomor surat,
lampiran, perihal, tanggal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan dan nama, dan jabatan pengirim. Masih fokus buat pelajarannya? Masih semangat? Atau kita akan melakukan ice breaking Nah, ice breaking kita pagi hari ini tuh kita akan bermain tebak gambar. Udah semangat? Ayo kita mulai ya. Angel, HP-nya dulu ya. Ya, HP-nya nanti. Oke, kita mulai. Siap-siap ya. Ayo, coba ini gambar. Hah? Yang lain? Oke, kita lihat ya. Apa jawabannya? Agak lama ya. Oke, betul. Oke, selanjutnya ini gambar apa? Oke, sepakat semuanya Cik Lalu? Oke, kita lihat. Iya, tunggu ya Angel. Oke, tunggu lagi. Pintar-pintar rupanya kalian. Ayo, ini apa? Sama semuanya? Oke. Yang mana jawaban yang betul? Tenaga listrik. Christina, Tommy? Oke, kita lihat juga ya. Oke, betul lagi. Masih fokus rupanya. Ini apa? Ayo, coba. Nyebrang. Oke, Grace nyebrang. Yang lain? Christina, Naomi, Angrija, Angel? Tong air. Angrija? Ayo, tebak. Bisa? Dari Christina, apa jawabannya? Nyebrang? Nomi? Nyebrang aja? Nenek gayung? Oke, kita lihat jawaban yang betul ya. Tuang air, jawaban yang betul. Kayaknya ini karena Ibu bilang fokus tadi, jadi tidak fokus ya kalau ini. Go. Mati rasa, Bu. Mati rasa itu. Mati rasa. Grace? Naomi? Christina? Juga? Oke. Kita lihat jawaban yang benar apa. Oke, apa ada lagi? Ayo, apa? Ayo fokus. Angel minta uang, Angrija? 100, Bu. Naomi? Minta uang 100. Oke, kita lihat jawabannya ya. Betul, Angel. Ada lagi.
Potongan harga. Angrija? Ya, potongan kata-kata. Oke. Kan punya pendapat masing-masing, Angel. Pocongnya lucu ya. Ya, Ini ada lagi. Udah mau tak Bu? Oke, sepakat jawabannya Senamota. Berarti masih fokus semua anak-anak ibu. Tepuk tangan untuk kita. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Di sini ada contoh surat resmi. Inilah contoh yang bisa kita lihat di mana ini surat resmi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan surat pribadi, di mana kaidah kebahasaannya itu yang pertama menggunakan kata sapaan seperti halo, hai, sahabatku. Kalian yang pernah menulis surat pribadi, pasti kalian pernah nulis untuk kata sapaannya itu seperti ini, atau ada yang lain? Kayak begini? Nah, yang kedua itu menggunakan bahasa yang akrab dan komunikatif. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua, seperti aku, saya, kamu, dan kalian. Yang keempat itu mengandung ungkapan perasaan. Dalam surat pribadi itu kita mengungkapkan isi perasaan kita, isi hati kita kepada orang yang ingin kita sampaikan. Yang surat resmi, kaidah kebahasaannya itu yang pertama menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini di mana kita menulis surat resmi sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang jelas, singkat, dan dapat tersampaikan apa yang dituliskan dalam surat. Yang ketiga, menggunakan sapaan resmi. Yang keempat, menghindari bahasa gaul. Yang kelima, menggunakan ejaan sesuai. Ini contoh surat berdasarkan jenis. Nah, jenis surat pribadi itu di sini ada dua. Yang pertama untuk keluarga. Nah, di situ ada struktur sesuai strukturnya dalam penulisannya. Yang kedua ada untuk sahabat dan teman. Nah, untuk surat resmi ada surat dinas atau undangan rapat. Yang kedua ada surat permohonan. Di sini juga ada contoh surat berdasarkan jenis surat resmi. Yang ada surat pemberitahuan, ada surat edaran, ada surat tugas, ada surat keputusan atau SK, ada surat pengantar, ada surat keterangan, surat pengumum, dan surat pengumuman. Surat pemberitahuan itu menyampaikan informasi penting atau kegiatan kepada pihak terkait. Nah, surat edaran menyampaikan aturan, kebijakan, atau informasi kepada banyak orang. Surat tugas itu menugaskan seseorang untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang selanjutnya ada surat keputusan atau SK, menetapkan suatu hal secara resmi dan mengikat. Ada juga surat pengantar. Surat pengantar ini ialah mengantar keperluan, dokumen, atau permohonan kepada pihak lain. Yang selanjutnya ada surat keterangan. Surat keterangan ini memberikan keterangan resmi tentang status, keadaan, atau kebenaran. Yang terakhir ada surat pengumuman, mengumumkan hasil, informasi, atau keputusan kepada umum. Nah, ini contoh-contoh lainnya yang dapat kita lihat dari contoh surat pribadi dan surat resmi. Di sini kalian sudah paham apa itu surat resmi dan surat pribadi.
Surat pribadi itu tadi apa? Nomi? Apa Nomi? Ya, itu struktur pembangun dalam menulis surat pribadi. Surat pribadi itu lebih tepatnya surat yang kita tulis untuk kita sampaikan kepada orang kita sayang, orang terdekat, seperti itu. Nah, surat resmi itu apa, Gracia? Ya. Oke, bagus. Berarti kalian sudah paham bagaimana surat pribadi dan bagaimana surat resmi. Berarti selanjutnya, Ibu akan meminta dan menyuruh kalian untuk menuliskan suatu surat pribadi dan surat resmi. Ibu akan membagikan kertasnya. Ya, ini tuh tugas pribadi. Dua-dua. Oh ya, dua-dua ya. Kan tuh. Tunggu ya, Angel. Oke, jangan lupa tulis namanya ya. Nanti kalau sudah siap, kalian bisa meletakkan surat resmi dan surat pribadinya itu di dalam sini.
Udah siap dua-duanya? Apa yang nggak siap? Ya, lipatnya yang betul ya. Terus. Udah ada yang siap? Belum? Semangat ya. Ada yang udah siap? Kenapa, Bre? Yang udah siap bisa dikumpul, dimasukkan ke sini. Masih lama lagi yang satu lagi. Oke, siap dua-duanya, bisa dimasukkan ke sini ya, Angel. Di sini ada tulisannya, ada surat pribadi dan surat resmi. Yang lain juga begitu. Dua-duanya udah siap? Dilipat biar dimasukkan ke sini. Udah? Bisa dimasukkan ke sini ya. Siapa duluan yang mau masukkan? Ya, dari Christina boleh? Jangan tertukar ya. Ini surat resmi, ini surat pribadi. Sudah betul itu? Oke. Yang lain? Anggriza? Udah?
Ada lagi? Gak ketukar kan? Ya, Nomi. Ibu bantu ya. Oke. Surat-surat kalian ini akan Ibu nilai dan minggu depan kita koreksi lagi. Baik. Nah, jadi kalian sudah bisa menulis surat pribadi dan surat resmi. Dan selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang terdiri atas surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan bahasa yang santai dan akrab. Sedangkan surat resmi itu digunakan untuk keperluan kedinasan atau lembaga dengan bahasa yang baku dan formal. Setiap jenis surat memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian, struktur, dan penggunaan bahasa dalam surat sangat penting agar dapat mengidentifikasi serta menulis surat pribadi dan surat resmi dengan benar sesuai tujuan komunikasi. Sekian pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanya mengenai surat pribadi dan surat resmi? Berarti kalian sudah paham kan bagaimana surat resmi dan surat pribadi? Bagus, baik. Jadi jika ada tidak pertanyaan, kita akhiri kelas kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, untuk Christina boleh memimpin doa kita. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Yang lain boleh bisa keluar. Atau ada lagi pembelajaran hari ini? Oke, baik. Terima kasih.